Hari ini kita masuk ke bulan September, minggu yang pertama. Tema kita untuk bulan ini adalah Open House, terbuka untuk semua. Dan khusus buat hari ini, subtema yang diberikan kepada saya adalah datang untuk dimurnikan. Kita akan baca firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Ayat ini kita akan baca dalam beberapa versi. Saya akan baca ayat yang ke-19 pertama dengan ada versi Easy to Read version, ada versi The Passion Translation, dan dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Banyak benar sih Pak bacanya. Supaya kita jelas ya. Setiap terjemahan itu punya ciri khas tertentu. Dan setiap ayat kadang-kadang jelas di terjemahan ini, tidak jelas di terjemahan yang lain. Makanya saya senang membaca dari beberapa terjemahan sehingga kita bisa mengerti betul-betul apa yang dimaksud oleh si penulis. Kenapa? Karena kita tahu bahasa Indonesia itu cuma punya 100.000 kosakata. Bahasa Inggris punya 10 kali lipat lebih banyak, 1 juta lebih kosakata. Dan bahasa aslinya perjanjian baru dari bahasa Yunani punya kurang lebih 5 juta kosakata. Dan itu kadang-kadang menyulitkan bagi para penerjemah untuk mencari padanan kata yang cocok. Itulah sebabnya kenapa Alkitab dalam bahasa Inggris banyak versi, dalam bahasa Indonesia banyak versi, dan saya yakin dalam bahasa-bahasa yang lain juga banyak versinya ya. Dan kita kepingin supaya firman Tuhan ini kita mengerti betul-betul. Saya akan baca Ibrani 10 ayat 19 sampai 21 dulu, kemudian ayat 19 beberapa versi. Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat 19 dalam isi tulis, and so brothers and sisters, we are completely free to enter the most holy place. We can do this without fear because of the blood sacrifice of Jesus. Artinya, jadi saudara-saudara laki-laki dan perempuan, kita semua benar-benar bebas untuk masuk ke tempat Maha Kudus. Di dalam terjemahan Indonesia yang biasa disebut tempat kudus, di sini disebut the most holy place. Dalam The Passion Translation ayat 19 ditulis, bisa dibaca di sana ya. And now we are brothers and sisters in God's family because of the blood of Jesus, and He welcomes us to come right into the most holy sanctuary in the heavenly realm, boldly and with no hesitation. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, nah saudara-saudara, oleh kematian Yesus itu kita sekarang berani memasuki ruang maha suci. Bapak Ibu Saudara, kitab Ibrani itu ditulis bukan untuk orang non-Kristen, juga bukan ditulis untuk orang yang beragama Kristen. Kitab Ibrani khusus ditulis untuk orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang yang pasti sudah lahir baru. Ya,
Itulah sebabnya kalau kita baca di ayat 19 di dalam The Passion Translation jelas sekali ditulis ini kepada saudara-saudara, brothers and sisters in God's family. Jadi kita harus tahu kalau kita sudah bertobat dan lahir baru, kita semua ini satu saudara di dalam Kristus. Dan saya pernah mungkin bulan lalu kalau tidak salah atau 2 bulan yang lalu ketika saya datang ke sini, saya katakan bahwa kita ini saudara bukan hanya di bumi ini saja. Kita bersaudara bukan hanya di MDC Prabu Muli saja, tetapi persaudaraan kita akan terus berlanjut sampai di kekekalan. Itulah sebabnya saya berharap dan berdoa supaya kita ini saling mengasihi. Kekuatan gereja itu adalah di dalam kasih. Ada kasih Kristus. Dan kasih Kristus, kalau Kristus tinggal di dalam diri kita, orang yang sudah lahir baru, saya yakin kasihnya itu ya kasih Kristus. Bukan kasih seperti orang dunia. Kalau orang dunia, dia mengasihi kalau dikasihi. Kamu baik sama aku baik sama kamu. Ya, tetapi di dalam Kristus, Kristus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita juga perlu saling mengasihi walaupun saudara-saudara kita bersalah. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Dan kasih itulah yang mengikat kita. Dan orang-orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus kalau kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, jadi penting sekali kita ingat-ingat baik-baik. Ya, memang kakak adik juga suka berantem, tetapi tidak sampai musuhan. Ya, berantem baik lagi. Namanya orang, kita ini dari latar belakang yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, punya adat istiadat yang berbeda-beda, umur beda-beda, pendidikan beda-beda, semuanya beda. Jadi kalau ada sedikit-sedikit pertengkaran, ketidakcocokan, itu hal yang biasa. Tetapi dikatakan di sini, dia bilang, we are brothers and sisters in God's family. Apa dikatakan di sana? Because of the blood of Jesus. Kita menjadi satu saudara. Bukan karena sifat kita sama, bukan, tetapi karena darah Yesus, karena pengorbanan darah Yesus. Darah yang mengalir dalam diri kita semua ini, itu adalah darah Kristus. Itulah sebabnya, masa sih sama saudara-saudara kita ini berantem, sama saudara-saudara kita saling benci? Kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Jadi kita perlu saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan di ayat 19 di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dicatat bahwa sekarang kita berani masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Kita berani masuk, enter to the most holy place. Kalau dibilang sekarang kita berani, artinya apa? Artinya dulu takut. Ya, betul. Artinya dulu takut. Dan memang betul, kalau kita lihat di perjanjian lama, orang-orang di perjanjian lama itu tidak ada yang berani masuk ke ruang Maha Kudus. Senekat-nekatnya orang, sehebat-hebatnya orang, kalau orang Israel tidak ada yang berani. Karena mereka tahu, tidak mungkin satu orang pun hidup kalau berani-berani masuk ke ruang Maha Kudus tanpa izin. Yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus, saya mau beritahu, hanya imam besar yang ditunjuk. Tidak semua imam besar, hanya imam besar yang ditunjuk yang boleh masuk. Setahun cuma sekali, 1 hari lagi. Ya, 1 orang, 1 tahun, 1 hari boleh masuk. Dan sekalipun dia sudah ditunjuk, bukan berarti dia bebas masuk. Dia masuk dengan rasa takut. Kenapa dia takut? Karena kalau dia masuk
masuk tanpa kekudusan, maka dia akan mati juga di dalam. Jadi masuk itu dengan hati yang deg-degan. Sudah layakkah aku? Pantaskah aku? Makanya ketika imam besar masuk, dia harus pakai baju khusus yang ada kerincingannya. Goyang dikit kerincing, doa dikit kerincing, dan kakinya diikat sama tali. Talinya dia tarik keluar sampai keluar ruang Maha Kudus, di ruang kudus. Dan di ruang kudus imam-imam yang lain menantikan imam besar mempersembahkan korban penebusan dosa mewakili seluruh bangsa Israel untuk Tuhan, untuk meminta pengampunan dosa. Dan kalau 5 menit tidak ada bunyi kerincing, mereka coba tarik. Ada respon nggak? Kalau nggak ada respon berarti tinggal ditarik aja itu. Nggak berani masuk juga. Karena nggak berani masuk, mereka tarik keluar mayat. Jadi kita tahu bahwa orang-orang perjanjian lama tidak ada yang berani masuk ruang Maha Kudus. Tapi ada kabar baik buat kita hari ini. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya kita sebagai brothers and sisters in God's family, Alkitab katakan kita bisa dengan bebas, completely free, masuk ke ruang Maha Kudus. Completely free, benar-benar bebas masuk dalam ruang Maha Kudus. Bukan karena saudara kudus dan suci, tapi karena kita, Ibrani 10:10 bilang, kita oleh persembahan tubuh Kristus Yesus, kita telah dikuduskan, disucikan satu kali untuk selama-lamanya. Dan itulah sebabnya kita bebas masuk ke ruang Maha Kudus. Dan Ibrani 10:21 berkata, and we have a great priest who rules the house of God. Kita punya imam besar, yaitu Yesus, di ruang Maha Kudus, karena dia yang mengatur, dia yang berkuasa di ruang Maha Kudus, dan kita adalah anak-anaknya. Jadi kita bebas masuk ke dalam tanpa rasa takut. Karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib telah menyucikan dan menyempurnakan kita satu kali untuk selama-lamanya. Bukan hanya suci, bukan hanya kudus, disempurnakan sehingga kita bisa completely free menghampiri tahta sucinya, beribadah kepadanya. Kalau kita baca Ibrani 10 ini terus sampai ayat ke-25 nanti, kita tahu maksudnya masuk ke ruang Maha Kudus itu artinya masuk untuk beribadah. Bukan hanya mempersembahkan korban, tetapi juga beribadah kepadanya. Dan di dalam ruang Maha Kudus itulah kita terus menerus disucikan, dikuduskan, dimurnikan di dalam hadiratnya melalui curahan darahnya. Dan Tuhan telah membuka rumahnya. Tuhan telah membuka rumahnya, yaitu gerejanya, ruang Maha Kudus ini, untuk semua orang percaya, untuk bertemu dengan kepala gereja. Saudara tahu open house? Saya yakin saudara tahu open house. Ya, saya ini datang dari Jawa. Waktu di sini dibilang open house, saya akan bingung apa ya open house? Karena saya seumur-umur di Jawa, pernah saya tinggal di Bandung, di Jakarta, di Surabaya, di Malang, saya belum pernah dengar istilah open house. Baru di Palembang, di Prabu ini ada open house. Ya, hebat ya, di sini ada open house ya. Jadi orang-orang membuka rumahnya pada hari Natal, kadang-kadang pada hari Imlek, buka rumahnya untuk siapa saja boleh datang. Nggak perlu diundang, datang aja, gitu ya. Dan boleh menikmati segala sesuatu yang telah disediakan oleh tuan rumah. Antusias nggak saudara kalau open house? Antusias? Tuan rumah udah sediain segala
saudara ya. Dan demikian juga Tuhan. Tuhan itu open house. Ruang Maha Kudus itu open house. Tuhan menyediakan segalanya di dalam rumah Tuhan supaya saudara bisa menikmati semua yang telah disediakan oleh Tuhan. Sayangnya, tidak semua orang percaya meresponi undangan Tuhan Yesus dengan benar. Tidak semua. Padahal boleh datang masuk ruang Maha Kudus itu satu hak istimewa yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Jadi kalau kita boleh datang ke hadirat Tuhan, bisa menikmati hadirat Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, itu satu hak istimewa yang tidak bisa dialami dan kita tidak bisa dapatkan dimanapun, saudara. Saudara mau cari dimanapun, yang duit berapapun, saudara tidak bisa. Hanya ada di hadirat Tuhan. Jadi satu hak istimewa, yang privilege yang harus saudara tahu. Ya. Jadi saya berharap saudara bisa antusias ketika rumah Tuhan dibuka, kita bisa berkumpul. Kata Daud, lebih baik satu hari di dalam rumah Tuhan, di pelataran Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Perbandingannya 1000 banding 1, kata Daud. Ya. Tapi kita lebih baik di tempat lain daripada di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan seminggu sekali sudah kebanyakan. Aneh tapi nyata. Tapi itu faktanya. Kalau diundang pesta, diusahakan luar kota juga datang. Kalau ke gereja, begitu ada sedikit saja halangan, itu dijadikan alasan besar untuk tidak datang ke rumah Tuhan. Dan saya menemukan, walaupun Tuhan sudah mengizinkan dan mengundang semua orang percaya untuk masuk ke tempat Maha Kudus, ada 2 sikap yang salah yang membuat orang tetap enggan, malas datang ke rumah Tuhan. Yang pertama, orang yang merasa dirinya tidak layak sehingga takut datang kepada Tuhan. Ada banyak orang karena merasa dirinya berdosa, dia takut dekat-dekat dengan Tuhan. Sama kalau maling takut dekat dengan polisi. Ya, kalau kita nggak belajar, nggak hafal ayat hafalan, nggak berani menatap pengajar yang takut ditanya. Ya, betul kan? Kalau kita nggak belajar dekat-dekat guru, nggak berani, takut ditanya dekat-dekat guru. Ya. Saya mau baca ayatnya di 1 Yohanes 3 ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuntut kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Masalahnya, banyak orang menganggap dirinya orang berdosa, dan menurut dia, Tuhan benci orang berdosa. Tuhan bisa marah kalau dekat-dekat dengan orang berdosa. Entar marah lagi Tuhan, udah susah-susah datang jauh-jauh, dimarahin, nanti dihakimi. Kamu orang berdosa, datang cuma mau cari berkat, masuk neraka, dikutuk lagi sama pendetanya. Ya, adakah yang begitu? Adakah gereja yang begitu? Ada juga. Dan saya mau beritahu, memang kadang-kadang gereja bisa salah juga. Pendeta bisa salah juga, manusia. Tetapi saya mau beritahu hal yang benar, bahwa seharusnya dari mimbar yang muncul itu adalah kabar baik, kabar pengharapan, kabar sukacita yang muncul. Tuhan kepingin orang yang datang dengan beban yang berat pulang dengan kelegaan. Orang yang datang dengan merasa takut dan khawatir pulang dengan rasa aman. Orang yang datang dengan banyak masalah hidup, mereka pulang dengan solusi. Itu yang Tuhan mau. Tuhan datang ke dunia
bukan cari orang-orang suci. Tuhan Yesus datang ke dunia cari orang berdosa. Seperti dokter, orang sakit membutuhkan dokter. Dokter juga ada untuk orang sakit. Demikian juga Tuhan ada untuk kita orang-orang yang berdosa. Jadi kalau saudara punya masalah, saudara melakukan dosa, kesalahan, saya mau beritahu kepada saudara, jangan justru menjauhkan diri dari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah menyediakan pengampunan buat saudara. Dia mau memulihkan keadaan saudara. Dia siap menerima saudara. Sejelek apapun saudara, dia siap menerima saudara. Dia akan menyambut saudara seperti bapak yang menunggu si anak bungsu yang sudah hilang. Dia akan menyambut dengan sukacita. Dia akan memulihkan status saudara sebagai anak. Dia akan memberi cincin tanda otoritas kepada saudara, dan saudara kembali akan dipakai oleh Tuhan. Yang jadi masalah, seringkali kita diintimidasi oleh hati nurani kita sendiri. Kita merasa takut sendiri. Kita lebih percaya sama suara hati kita sendiri daripada kepada firman Tuhan. Itu sebabnya gereja perlu terus memberitakan kabar baik. Kabar baik. Supaya kita yang sudah tercemar, yang kita pikir Tuhan marah, Tuhan benci, Tuhan akan menghukum, saudara tahu bahwa Tuhan tangannya terbuka menerima saudara. Dia sanggup menyelesaikan masalah saudara. Dia sanggup menolong saudara, membebaskan saudara dari ikatan dosa. Dia ada supaya saudara bisa hidup seperti apa yang dia mau. Yang kedua, kenapa banyak orang menjauhi gereja? Karena banyak orang percaya, yang tadi ekstrem kiri, yang ini ekstrem kanan. Dia anggap enteng dan tidak terlalu penting ibadah di gereja. Gak penting. Kapan-kapan juga bisa. Di mana-mana juga bisa. Online juga bisa. Buktinya, waktu pandemi, malah semua orang diharuskan ibadahnya online. Kenapa sekarang dipaksa-paksa datang onsite? Mereka tidak menganggap bahwa kesempatan untuk beribadah, bertemu, masuk ke dalam rumah Tuhan sebagai sebuah kehormatan, sebagai suatu hak istimewa yang tidak boleh disia-siakan. Mereka tidak anggap itu. Mereka bilang, buktinya apa? Buktinya kenapa waktu ibadah online boleh, waktu ada pandemi kenapa boleh ibadah online? Kenapa? Kenapa waktu pandemi kok boleh ibadah online? Artinya kan boleh sebenarnya, nggak usah harus datang kan? Tidak saudara. Kalau kita ini adakan ibadah online itu karena terpaksa. Gereja terpaksa buat ibadah online karena gereja menyadari tidak semua orang percaya berjaga-jaga. Tidak semua orang percaya ada pada level di mana mereka bisa menerima kesembuhan ilahi. Mereka tidak punya pengertian yang cukup bahwa Tuhan sanggup menjaga, melindungi, dan menyembuhkan mereka. Dan gereja tidak mau orang-orang percaya yang sedang bertumbuh dari berbagai macam level ini kena dan mati. Gereja tidak mau. Itulah sebabnya yang kuat yang harus mengalah. Terpaksa gereja dibuat online. Tetapi begitu kondisinya sudah kondusif, tentu kita mau kembali kepada rencana Allah semula. Kenapa? Karena Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pertemuan-pertemuan ibadah. Ya,
seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi semakin seringlah melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya Tuhan itu kepingin kita ini melakukan ibadah secara korporat, secara bersama-sama. Dan itu perintah Tuhan. Jangan, kalau Tuhan bilang jangan, ya kita tahu pasti maksudnya untuk kebaikan kita. Bukan karena dia senang rame-rame, wah senang dipuji-puji Tuhan itu. Bukan seperti itu. Dia mau kita semua kalau kita baca nanti dimurnikan. Dimurnikan apa yang kita lihat ya. Kita membaca dulu dari Ibrani 19, Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Apabila di perjanjian lama orang itu datang beribadah untuk mendapat perkenanan Tuhan, jadi dia datang beribadah itu supaya mendapat perkenanan Tuhan. Kita yang hidup di perjanjian yang baru, kita ini beribadah karena Tuhan sudah berkenan kepada kita. Kematiannya di atas kayu salib itu membuat kita berkenan. Jadi kita datang karena Tuhan berkenan, dan Dia membuka jalan baru dan yang hidup, sehingga kita layak untuk masuk ke dalam. Sehingga sekarang ini ibadah itu kita adakan sebagai respon kepada undangan Tuhan. Kita meresponi karya Yesus di atas kayu salib, kasih karunia Tuhan yang membuat kita bisa masuk ke dalam. Ayat 22 sampai 25. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan, karena hati kita bukan akan, telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya mau beritahu sekarang, pintu rumah Tuhan, pintu ruang Maha Kudus telah terbuka untuk semua orang percaya masuk. Dan Tuhan sebagai kepala gereja, pengurus ruang Maha Kudus, Dia memberikan undangan kepada saudara dan saya untuk masuk, datang beribadah dengan penuh keberanian, sehingga orang-orang yang melakukannya dengan tekun akan mengalami beberapa hal. Kalau kita tekun datang beribadah kepada Tuhan, ada beberapa hal yang kita akan alami. Yang pertama, kita akan dimurnikan terus. Yang kedua, ada keteguhan dalam pengharapan. Yang ketiga, kekuatan dalam mengasihi dan dalam pekerjaan yang baik. Dan yang keempat, kegairahan dalam beribadah dan melayani. Poin kedua, ketiga, dan keempat akan dibahas dalam minggu-minggu yang akan datang. Hari ini kita akan bahas tentang kemurnian hati. Kita yang datang kepada Tuhan, kita akan dimurnikan.
Dan ayat 22 menegaskan bahwa kita harus menjaga hati nurani kita supaya tetap murni. Saudara, tidak ada satu orang pun yang dapat menyucikan dirinya sendiri. Tidak ada. Apa yang saudara bisa lakukan untuk menyucikan diri saudara? Saudara berdoa puasa tidak membuat saudara jadi suci. Saudara baca Alkitab ya, mereka nggak tahu lagi balas. Aku aja nggak usah marah ya. Jadi tidak ada satu apapun, perbuatan apapun yang kita bisa lakukan, manusia bisa lakukan untuk menyucikan dirinya sendiri. Yang bisa menyucikan dan yang bisa menguduskan manusia kita hanya Tuhan. Makan makanan vegetarian tidak bisa menguduskan kita. Minum air suci tidak bisa menyucikan kita. Berbuat baik tidak bisa menyucikan kita. Puasa tidak bisa menyucikan diri kita. Sebab kalau semuanya itu bisa, Yesus tidak perlu datang ke muka bumi. Yesus tidak perlu lahir. Orang disuruh aja, kamu puasa, kamu makan vegetarian, kamu berbuat baik, minum air suci. Ya, kalau bisa. Tetapi karena tidak bisa, maka Yesus harus datang. Itulah sebabnya dikatakan, karena persembahan tubuh Yesus Kristus, kita disucikan satu kali untuk selama-lamanya. Yang manusia bisa lakukan hanya satu, meresponi pengorbanan Yesus dengan menjaga hidup kita tetap murni, tetap suci, tetap kudus. Kita bisa menjaga supaya kita tidak tercemar. Kenapa? Karena kalau hati nurani kita tercemar, maka itu semua bisa membawa kepada kemurtatan. Saya mau baca dari 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20 dikatakan, tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku. Jadi ini Paulus tulis kepada anak rohaninya, Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Jadi penting sekali kita jaga hati nurani kita tetap murni. Nanti kita lihat kenapa, bagaimana caranya jaga. Jadi hati nurani kita perlu kita jaga supaya jangan sampai kita murtad. Dan Paulus ketika dia menasehati Timotius, dia pun lakukan hal yang sama. Dia bukan hanya ngomong, banyak orang hanya bisa khotbah. Ya, jadi pendeta enak bisa khotbah, belum tentu bisa melakukan, saudara. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Ketika saya bicara ke sana, saya juga harus bicara sama diri saya. Dan Paulus lakukan hal yang sama. Kisah 24 ayat 16 dikatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati yang nurani, yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi Paulus menasihati Timotius agar dia menjaga hati nurani yang murni, sama seperti Paulus juga menjaga hati nuraninya supaya tetap murni. Artinya apa? Artinya ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, beribadah seperti sekarang ini secara korporat, kita tujuan hidup kita dimurnikan. Firman Tuhan menuntun kita, memberitahu kita, sehingga kita dimurnikan terus. Kalau saudara suka minum kopi, saya suka minum kopi ya. Kalau kita minum kopi tubruk, itu selalu ada apanya? Ampasnya di bawah ya. Gimana cara buang ampasnya? Biasanya saya taruh di wastafel, saya kocorin air.
dituang, taruh aja, kasih air terus, maka hanya dalam waktu sebentar semua kotoran itu akan keluar. Itulah sebabnya kalau kita rutin datang, disiplin datang beribadah terus menerus, baca firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, itu akan memurnikan kita. Yang pertama, tujuan hidup. Penting sekali tujuan hidup kita itu dimurnikan. Karena kalau orang punya tujuan hidup yang benar, itu membuat dia mendisiplin dirinya. Ada seorang hamba Tuhan, kalau pernah dengar, hamba Tuhan besar udah meninggal, namanya Myles Munroe. Myles Munroe ini sejak usia 14 tahun dia sudah menulis di satu kertas apa tujuan hidupnya. Dia mau jadi counselor, dia mau jadi penasehat pemerintahan, dia mau membuat sistem pendidikan yang lebih baik, dia mau jadi hamba Tuhan, dia mau punya pesawat pribadi, dia mau memperbaiki sistem administrasi negara. Banyak sekali yang dia tulis. Ya, cita-citanya besar sekali. Dan karena dia punya cita-cita yang begitu besar, punya goal yang begitu besar, dia sejak umur 14 dia menjaga hidupnya supaya tidak dicemari oleh dosa. Ketika teman-temannya ngajak dia untuk melakukan hal-hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan, dia tahu itu mengalihkan dia dari tujuan, dia tolak. Dia tidak mau berteman dengan orang-orang yang istilahnya dia utusan setan yang berusaha menarik dia keluar dari tujuan yang dia mau capai. Makanya dia tidak mau hidup dalam dosa. Dia menjauhi free sex, dia menjauhi narkoba, dia menjauhi dia jauhi alkohol, semuanya karena dia mau tujuannya tercapai. Kita juga sama. Kalau kita datang ke ibadah, kita dengar firman Tuhan, maka tujuan hidup kita akan dimurnikan. Dan ketika tujuan hidup kita dimurnikan, kita akan mendisiplin hidup kita supaya jangan sampai tujuan itu jadi hanya sekedar impian, tapi bisa jadi kenyataan. Kedua, karakter kita dimurnikan. Orang kalau dia bukan Tuhan, tidak mudah merubah karakter. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita jadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru bukan hanya sekedar bukan anak Tuhan jadi anak Tuhan, tetapi karakter kita juga mengalami perubahan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita seperti Tuhan. Sikap hati kita dimurnikan, cara berpikir kita dimurnikan. Semua yang dikotor-kotor dimurnikan oleh firman Tuhan. Jadi dengan kita datang kepada Tuhan, maka hidup kita akan terus menerus dimurnikan semuanya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22, bisa tolong tampilkan? Saya catat di sini. 1 Yohanes 3 ayat 22, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Ketika kita dimurnikan, hati kita benar, pikiran kita benar, tujuan kita benar, maka apa saja yang kita minta, doa-doa kita akan dikabulkan juga. Kalau kita berdoa dan tidak dijawab-jawab, kita ini harus introspeksi. Kadang-kadang permintaannya benar, tapi tujuannya salah, sikap hatinya salah, cara berpikirnya salah. Tapi kalau kita semuanya benar, maka doa-doa kita juga akan dijawab. Ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita.
Yang kedua, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Kalau kita rajin datang beribadah, kita dimurnikan, maka kita akan percaya kepada nama Yesus. Kenapa? Karena nama Yesuslah yang berkuasa. Di bawah kolongan langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kamu beroleh selamat. Nama Yesus itu nama yang berkuasa. Coba kalau dengar pendeta doanya selalu pakai nama Yesus. Kalau pakai nama dalam nama Sansan, setannya nggak takut. Ya, dalam nama Ferdi, setannya nggak takut. Dalam nama Lukas, tidak takut dia. Walaupun Lukas nama muridnya Tuhan Yesus, dia nggak takut. Hanya nama Yesus yang bisa membuat setan takut dan bertekuk lutut dan lari. Dan dikatakan supaya kita saling mengasihi sesuai yang dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Kita harus tahu bahwa kita tidak bisa mengasihi sesama kita terus-menerus. Tapi kalau Kristus ada di dalam diri kita dan kita terus-menerus datang beribadah, kita terus-menerus ketemu dengan firman Tuhan, ketemu pribadi dengan Tuhan, kita sama-sama melayani, maka walaupun teman-teman kita bersalah, kita bisa mengampuni. Kita bisa menerima kekurangan mereka, sama seperti mereka bisa menerima kekurangan kita. Kita memang bukan orang yang sempurna. Tidak ada satu orang yang sempurna. Siapa yang sempurna? Ada? Saya pernah kenal satu orang saja yang sempurna hidupnya. Tidak ada cacat. Coba dekat dengan dia. Ya, oh Pak Andrew baik ya. Ya lihatnya dari sini. Cuma lihat sebulan sekali. Ya, coba tinggal sama saya. Tanya istri saya, tanya Muli mana Muli? Ya, dia tahu ya. Dia yang paling tahu karena dia tinggal. Kita bertiga, jadi dia tahu bahwa saya tidak sempurna. Ya, tidak ada satu orang pun yang sempurna. Ya, itulah sebabnya kita seperti kita mau diterima, kita juga perlu menerima orang lain. Kekudusan, kesucian itu bukan usaha manusia, berarti tetapi pekerjaan Allah melalui pengorbanan, penebusannya, dan kita bisa hidup kudus hanya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu Holy Bible, ya, Holy Bible yang bisa membuat kita jadi holy. Holy Spirit yang bisa menuntun kita, dan Holy Community. Holy Community artinya umat Allah yang kudus yang bisa menggesek kita. Manusia menajamkan sesamanya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan kalau itu kita lakukan, maka saya percaya hidup kita akan terus berubah. Hidup kita akan terus dimurnikan, dan orang bisa melihat perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Saya di jemaat ada orang-orang yang rajin datang ibadah, ada orang-orang yang jarang datang ibadah. Saya bisa lihat perbedaannya. Betul-betul ibadah itu merubah hidup seseorang. Orang yang tidak suka beribadah, hidupnya tidak bisa lebih baik. Semuanya merosot. Mungkin secara keuangan bisa bertambah, tetapi secara rohani, secara karakter tidak ada yang jadi lebih baik. Tetapi orang-orang yang datang beribadah, mereka mengalami perubahan hidup karena perjumpaan dengan Tuhan itu akan merubah hidup kita. Saya punya baju hitam, beberapa baju hitam, dan setiap kali istri saya cuci baju saya, dia selalu ngomel. Kenapa ngomel? Jing, luntur. Baju hitam itu setiap kali dicuci tambah lama tambah pudar. Jadi jangan sering-sering dicuci kalau punya baju hitam. Biar bau. Ya, karena sabun itu membuat dia tambah lama tambah luntur hitam, tapi tidak lagi hitam pekat. Ya. Hidup kita juga sama.
sehitam apapun hidup saudara, kalau saudara datang dicuci dengan firman Tuhan, pasti luntur semuanya, dan saudara akan jadi orang yang baru di dalam Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih karena Engkau terus memurnikan kami. Terima kasih karena kami dipersatukan di dalam tubuh Kristus, menjadi anggota kerajaan Allah. Terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami akses untuk masuk ke ruang Maha Kudus, menikmati, punya hak untuk menikmati semua yang sudah Engkau sediakan buat kami. Tolong kami Tuhan, untuk bukan sekadar masuk, tetapi bisa menikmati, bisa diubahkan, bisa diperbaharui tujuan hidup kami, karakter kami, keuangan kami, kesehatan kami, semuanya berubah. Cara berpikir kami juga mengalami perubahan.